Dan untuk membahas lengkapnya kami sudah bergabung bersama kriminolog Universitas Padjadjaran Yasmil Anwar. Selamat sore Pak Yasmil. Selamat sore. Pak, kita tahu kasus ini sudah berjalan selama 2 tahun namun baru terungkap sekarang. Kalau dari analisis Anda, apa yang membuat kasus ini sulit terungkap, Pak? Ya, saya sudah beberapa kali sejak kasus ini terjadi diajak oleh media, terutama televisi, untuk membicarakan kasus ini. Saya bicara tentang bagaimana sebuah perilaku perbuatan yang berkaitan dengan hukum itu harus dilihat dari sudut apakah perundang-undangannya sudah cukup ada untuk mengaturnya, untuk menangkap dengan peraturan yang ada, apakah profesionalitas dari penegak hukumnya itu kita bisa andalkan, ya, kemampuannya. Yang ketiga, apakah kita juga memiliki sarana prasarana untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk di situ di dalamnya yang berkaitan dengan forensik, digital dan sebagainya. Lalu bagaimana masyarakat, apakah masyarakat juga memberikan dukungan atau memberikan bukti-bukti dan hal-hal yang bisa membuat menjadi lebih jelas. Yang kelima, budaya hukum di Indonesia ini menurut teman saya masih jauh, ya. Nah, saya menyoroti mengenai ini selalu, ya. Saya katakan saya sudah tahu sebetulnya dari teman-teman yang kebetulan dokter forensik yang melakukan pekerjaan yang untuk ini, bahwa ini pembunuhan dalam bentuk segini dan pelakunya kira-kira yang berkaitan dengan sebagainya itu sudah. Tetapi profesionalitas polisi masih diragukan. Ya, polisi amat sangat tidak memiliki visi, ya, dan takut berbuat kalau dilakukan sesuatu, takut salah dan sebagainya. Jadi akibatnya memang seperti ini. Nah, tetapi bukan berarti dalam hal ini polisi kita tidak mampu untuk melakukan, untuk menjerat kasus-kasus berat. Tapi hal ini harus cepat diselesaikan, ya, supaya jadi terang, jadi jelas, dan keadilan bisa ditegakkan. Soal apakah pengakuan satu orang yang 4 orang tidak mengaku, itu persoalan lain gitu, ya. Itu persoalan teknik di dalam interogasi. Dan kita juga, bukti itu kan bukan hanya pengakuan, ya. Kalau sudah punya alat bukti yang lain, dia mengaku atau tidak mengaku, ya itu bisa tetap saja dibawa ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat pengadilan. Jadi itu yang saya lihat selama ini, adanya keraguan-raguan, dan forensik digital kita bekerja sudah cukup baik menurut hemat saya, dan itu harus dimanfaatkan secepat mungkin. Tidak perlulah selama ini. Memang di luar negeri banyak kasus sampai 10 tahun juga ada, tetapi bukan karena ini, karena memang persoalannya sangat gelap gitu. Itu yang saya ingin sampaikan. Baik Pak Yasmil, ini kan tapi untuk para tersangka dan orang-orang dekat ini kan sudah diperiksa oleh polisi. Apakah kemudian alibi yang disampaikan oleh masing-masing tersangka ini pada saat pemeriksaan sebelumnya ini bisa mengaburkan fakta-fakta yang sudah ditemukan oleh polisi? Seharusnya itu tidak jadi pegangan alibi. Tidak selalu harus jadi pegangan. Alibi itu kan harus dibuktikan. Boleh saja dia berkelit dengan beribu alibi. Ya, kalau fakta-fakta bukti forensik sudah mengatakan, apalagi terakhir saya dengar tadi bahwa sudah ada bercak darah di baju dan sebagainya misalnya. Itu kan sesuatu yang tidak perlu biar alibinya bagaimanapun. Dan alibi satu dengan alibi yang lain di antara para tersangka ini, itu kan bisa dilakukan argumentative interpretation. Ya, bisa dilihat bagaimana, ya, apakah ada kesinambungan, apakah ini bohong dan sebagainya, dan polisi harus berani mengambil resiko, ya. Tidak perlu terlalu khawatir, misalnya kita harus hati-hati dan sebagainya. Ya, memang harus hati-hati. Saya tahu prinsip kehati-hatian itu sebagainya, tapi bukan berarti kehati-hatian yang akan mengaburkan satu perkara. Justru perkara ini tampak tidak ditangani dengan baik. Jadi maksud Anda yang membuat kasus ini berlarut-larut adalah keraguan-raguan penyidik dalam hal ini untuk menyimpulkan dan membuktikan faktanya? Betul. Kalau Anda ingin sampaikan itu, saya mengatakan seperti itu. Ya, jadi keraguan-raguan untuk itu. Toh nanti juga pengadilan juga akan melihat, ya,
apakah sampai di mana profesional polisi, dan itu harus ya. Maka itu 5 unsur penting dari penegakan hukum. Pertama tadi saya katakan ada peraturan perundang-undangannya sudah lengkap atau tidak, dalam hal ini sudah lengkap ya. Nah sekarang profesionalitas polisinya itu ya, maka dia punya profesionalitas, kemampuan ya, dan juga punya etika dan kemampuan untuk melakukan satu kegiatan dalam hal penangkapan, penyidikan dan sebagainya ya. Lalu ini ya, kita penting juga sekarang digital forensik ya, itu juga kita sudah punya kemajuan ya, bahkan sudah ditangani langsung oleh pusat ya. Kemudian juga masyarakat sudah menunggu dan memberikan banyak sekali masukan-masukan ya. Kemudian ya kita perlu melihat ini sebagai suatu proses budaya hukum yang menuju pada hal yang lebih maju gitu. Kerja polisi itu harus bisa betul-betul ya ada dalam satu sistem penegakan hukum, namanya criminal justice system. Oke, Pak Yasmil, terakhir, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh polisi pada saat nanti mengurai peran dari masing-masing tersangka ini untuk menjerat tersangka dengan pasal maksimal? Saya rasa ya sudah waktunya dilakukan satu perumusan delik ya, mana yang harus disiangi, mana yang harus dimasukkan ke dalam proses verbal dalam penyelidikan dan penyidikan ya, kemudian membuat satu argumentasi yang solid ya. Jadi tidak perlu lagi ya kita bergelimang dengan bukti ini belum cukup, ini segala macam ya. Ambillah resiko gitu agar ini bisa terselesaikan ya. Soal nanti akan banding ya, kemudian banding nanti akan dan sebagainya, ya itu adalah proses kriminalisasi sistem ya, seperti begitu ya. Belum tentu perkara yang betul-betul sudah terang benderang juga tidak dibanding ya, tidak di Mahkamah Agung kan. Baik. Terima kasih Pak Yasmil. Kita nantikan terus nanti progres dari kasus ini seperti apa. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Sindo Sore. Selamat sore, sehat selalu.